Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini saya berada di Masjid Nurul Syafa'ah, perumahan Bumi Emas Cianjur. Bahwa di masjid ini, Masjid Nurul Syafa'ah, kegiatannya alhamdulillah sangat padat. Setiap maghrib di masjid ini kajian tajwid dipimpin oleh Pak Ustadz Kamal, itu ustadznya di sana di depan. Setiap maghrib, selain malam Sabtu dan malam Jumat. Kalau malam Jumat diisi oleh Riyadhah Dzikir, ijazah dari Abi Tam ataupun Kiai Haji Husni Tamrin Al-Ihya Bogor, dan dilanjutkan baca yasinan dipimpin oleh Ustadz Kamal juga dan oleh Pak Haji Ahmad Yani atau sama Mang Ade. Setiap malam Jumat Riyadhah Dzikir dan yasinan. Kalau malam Sabtu maghrib kegiatan kajian kitab kuning, yaitu kitab Syarah Safinah, kemudian Kifatul Ahyar, dan akhlaknya Nashihul Ibad oleh Ustadz Abi Sis setiap malam Sabtu ya. Kemudian setiap maghrib ini, maghrib adalah kajian tajwid. Sekarang sedang tajwid ya, zamannya lumayan, terutama para pensiunan alhamdulillah ya, oleh Pak Ustadz Kamal. Dan ternyata alhamdulillah bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang sebagai mukjizat yang paling agung ya. Kita di sini tentang fadilah membaca Al-Quran, kita baca di sini ada di sana ya. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ayatakalama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Quran gitu ya. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah SWT ya. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan pula mengajarkannya. Wa qala aidan man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Qila ya Rasulullah, halillahi azza wa jal ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah, wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhallahun nar. Ya, artinya ya Abu Hurairah, ma indallah ahadun akrama min hamil Qur'an, ala wa anna hamil Qur'an indallah akramu min kulli hadin illal anbiya. Artinya barang siapa yang mengharapkan hendak bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia muliakan ahlullah,
Ditanyakan orang, "Ya Rasulullah, adakah Allah mempunyai ahli?" Rasul bersabda, "Betul ada." Kemudian ditanya pula, "Siapakah mereka itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ahlullah di dunia ialah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketahuilah, siapa-siapa yang memuliakan mereka, itu Allah akan memuliakan dengan memberikan surga kepadanya. Siapa-siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya pula dan akan masukkan ke dalam neraka. Hai Abu Hurairah, tak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah selain orang yang membaca Al-Quran untuk dibaca tentunya. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran untuk dibaca itu di sisi Allah lebih mulia daripada semua orang selain para nabi. Rasul berkata pula, waqala aidan al-mahiru bil Qur'an ma'asafatil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u bihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Artinya orang yang membaca Al-Qur'an lagi pandai nanti akan memperoleh tempat dalam surga bersama-sama para rasul yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran kurang pandai, terbata-bata membacanya, ya, apa itu terbata-bata, tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya, ia akan memperoleh 2 pahala karena semangat membaca Al-Quran. Artinya ini orang-orang di sini sedang belajar, para sudah tua, para pensiunan, para orang-orang yang sudah tua belajar terus mengharapkan pahala Allah SWT. Kita bangga punya jamaah istiqomah setiap maghrib belajar belajar Al-Quran oleh Pak Ustadz Kamal ini ya, Ustadz Kamal. Itu ada sana ada ketua DKM Pak Badru, ada kebendahara, ada kesepuhan, ada Pak Agus semua ya. Kemudian di sana ada Pak Haji Aam, ada Pak Eden, ini Mas Budi, ini Pak Dede, ini Pak Rosidin, ini Mas Om Sugandi, ini Mang Ade ya. Alhamdulillah. Jadi kajian di sini setiap malam maghrib selain malam Jumat dan Sabtu adalah kajian tajwid dan makharijul huruf. Nah, ya. Kalau hari malam Sabtu adalah kajian kitab kuning untuk fikih dan akhlak akidah. Fikihnya adalah kitab Sarah Sapina, kemudian Kifayatul Ahyar, dan akhlaknya adalah Nasul Ibadah disampaikan oleh Ustadz Abisis. Kemudian kalau setiap subuh rutin sampai Israq adalah kajian terjemah Al-Quran. Lagi setiap Sabtu pagi di masjid ini rutin dari subuh sampai Israq adalah kajian terjemah Al-Quran dipandu oleh Dr. Haji Ahmad Yani. Kemudian kalau hari Ahad khusus itu kajian bahasa Arab, Nahwu dan Shorab dipandu oleh Ustadz Abisis. Demikian kegiatan di Masjid Nurul Syafa'ah. Dan perlu ketahui bahwa di perumahan ini, di perumahan Wimas, jumlah masjid ada 5.
Tapi masjid Jumat cuma satu di sini. Masjid Nurul Syafa'ah di sini masjid induk, masjid Jumat. Kemudian di blok di RT 01 maaf RT 02 ada Masjid Asyakur. Kemudian di RT 03 ada Masjid Nurul Syifa. Di RT 05 ada Masjid Al-Wafa. Kemudian di RT 06 Masjid Al-Ikhlas. Semuanya ada kegiatan bahwa di Masjid Nurul Syifa kajiannya malam Senin dan pagi Sabtu. Ya. Malam Senin Ustaz Daang dari Wurunggonang, pagi Sabtu oleh Ustaz Abisis. Kemudian di Al-Wafa setiap malam Selasa oleh Ustaz Abisis dan malam Ahad di Al-Ikhlas oleh Ustaz Abisis juga. Kemudian pagi Senin di Al-Ikhlas juga Ustaz Abisis. Mudah-mudahan warga Purworejo Mas ini senantiasa istiqomah memakmurkan masjid ya. Karena masjid merupakan pusat ibadah, pusat pembinaan umat, pusat ukhuwah Islamiyah ya. Karena orang yang tidak ke masjid tentunya tidak akan kenal dengan jamaah yang lain. Tapi kalau orang yang sering ke masjid, insya Allah kenal dengan semua jamaah ya. Jadi kalau ada jamaah, kalau ada warga Wimas tidak kenal sama ustadz di sini, berarti mereka mungkin jarang ke masjid, gitu ya. Karena masjid merupakan pusat ukhuwah kekeluargaan. Masjid merupakan suatu lambang persatuan umat ya, dan masjid merupakan adalah magnet keimanan ya, bukan jarak jauhnya rumah ke masjid, artinya itu magnet keimanan. Meskipun rumahnya jauh dari masjid, tapi ketika imannya terpanggil, hatinya terpanggil, insya Allah dia akan datang ke masjid. Meskipun rumahnya jauh dari masjid, tapi meskipun rumahnya dekat ke masjid, pipir masjid rumahnya, tapi ketika imannya tidak terpanggil, tentunya akan berat melangkahkan ke masjid. Mudah-mudahan kita ini semua warga Bumi Mas dan semua yang menonton video ini, semoga Allah mencurahkan hidayah kepada kita sehingga istiqomah takwa kepada Allah untuk memakmurkan masjid dan gemar membaca Al-Quran, punya hanca tiap hari, punya hanca Al-Quran ya, sehingga dengan Al-Quran, dengan istiqomah ke masjid, hidup kita akan berkah karena masjid merupakan pusat keberkahan. Jadi masjid pusat keberkahan. Kalau kita ingat doa masuk masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwabal barakat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu keberkahan bagiku. Itu doa masuk masjid sambil melangkahkan kaki kanan. Sambil ke masjid disunatkan sholat tahiyatul masjid. Begitu duduk disunatkan niat i'tikaf, nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunnatal lillahi ta'ala. Itulah masjid merupakan tempat yang paling mulia, sehingga masuknya harus berdoa, dianjurkan sholat tahiyatul masjid, kemudian dianjurkan niat i'tikaf. Kemudian ketika keluar dari masjid berdoa lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu melambangkan bahwa masjid merupakan tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan pada season ini Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah masjid ini ya, sedang khusyuk belajar tajwid ya, sedang khusyuk belajar tajwid ya.
makin dekat ini jamaahnya. Ini Pak Ustadz Kamal nih, Pak Ustadz Kamal guru kita nih. Ini Pak Ustadz Kamal guru kita, guru tajwid ini, tajwid ya. Ini jamaah kita nih. Ini ada Pak Eden, ini Pak Jaam, ini Pak Sukmana, ini Pak Om Gandhi, ini ada Pak Rosidin, kemudian Pak Dede, kemudian Mas Budi. Ini alhamdulillah mereka getol ya, terus ya. Di sini ada Pak Jindang, bendahara DKM, kemudian Pak Agus, guru SMP 1 Cianjur, kemudian Pak Jiran, sesepuh kita, kemudian ini Ketua DKM Pak Haji Badru, mantan camat, alhamdulillah ya. Iya. Demikian, alhamdulillah.